Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali menjelaskan mengenai dua unsur pada diri manusia, tubuh dan jiwa. Ada tiga pendapat mengenai keberadaan unsur pada diri manusia. Pendapat yang pertama disebut monotomi atau monisme, adalah suatu keberadaan dari diri manusia yang memiliki hanya satu kesatuan unsur, tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa tidak terpisahkan, tidak dibedakan. Jadi tiap bagian pada tubuh, anggota-anggota tubuh memiliki jiwa. Dan di dalam keseluruhannya ada bagian yang melekat. Sehingga tiap-tiap anggota tubuh yang memiliki jiwa, kalau terlepas dari keseluruhan tubuh, maka itu mengandung jiwa. Misalnya saja seseorang menggunting kukunya atau memotong rambutnya, maka kuku dan rambut yang tergunting itu juga memiliki jiwa. Inilah pendapat yang mendorong seseorang menjaga, memelihara, menyimpan potongan tubuhnya atau bagian tubuhnya yang terlepas dari keutuhan tubuh yang asali. Sehingga mereka menganggap bahwa tubuh, jiwa, satu kesatuan yang tidak terpisahkan, tidak dibedakan, menyatu. Pandangan yang kedua adalah pandangan dikotomi, memisahkan, begitu kontras, bahwa tubuh adalah materi yang bersifat jahat, materi yang bersifat sementara, materi yang tidak dapat mempertahankan dirinya sebagai keutuhan. Tubuh adalah sesuatu yang mengurung jiwa, tidak layak untuk mendapatkan kehidupan untuk selamanya. Sementara jiwa adalah ide, gagasan, prinsip yang merasuki atau yang berkuasa atau berada di dalam tubuh. Sehingga jiwa itu sempurna, sifatnya kekal, tidak pernah ada asal-usul dan tidak berakhir. Dengan dualisme ini, maka konsep dikotomi ini dipengaruhi oleh pemikiran Platonik bahwa tubuh adalah pemenjara jiwa dan jiwa tidak ada asal-usul, kekal sifatnya dan selamanya ada. Keduanya ketika dipadu serasikan menjadi satu bagian dalam kehidupan individu manusia, maka jiwa dipenjara pada tubuh. Jiwa mengalami suatu keadaan yang tidak lagi ideal. Karena itu, kehidupan daripada seseorang harus dikembangkan jiwanya, sementara tubuhnya diabaikan. Terjadi implikasinya dari konsep dualisme dikotomi ini, yaitu upaya untuk menyiksa tubuh, asketisme, upaya untuk menyingkirkan pemeliharaan pada tubuh, sehingga tubuh tidak begitu mendapat perhatian. Jiwalah yang mendapat perhatian, pengetahuan, pengalaman, keyakinan, pengembangan terhadap ide, gagasan, pikiran, itu yang utama. Sehingga ini menjadi sesuatu yang berdampak pada kehidupan seseorang di dalam kesehari-hariannya. Tidak lagi mementingkan kesehatan tubuh, keseimbangan antara tubuh dan jiwa, bahkan tubuh diabaikan, entah dia dalam kondisi sehat atau tidak sehat, tidak terlalu penting. Yang penting jiwanya. Seolah-olah tubuh itu tidak memiliki relasi dengan jiwa. Dan bahkan jiwa berdiri sendiri, tubuh berdiri sendiri. Dan kematian bagi orang-orang dualisme dikotomi Platonik ini merupakan sesuatu kebahagiaan karena jiwa berada kembali, masuk kembali, bersatu kembali dengan ide besar, gagasan besar. Dan mereka tidak percaya akan kebangkitan tubuh. Kelompok ini tidak meyakini bahwa nantinya ada tubuh kemuliaan, tubuh yang akan menyatu lagi dengan jiwa. Mereka tidak meyakini itu, bahkan jiwa itu menjadi satu dengan jiwa alam semesta. Nah, ini adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah trikotomi, bahwa ada tiga unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh seperti yang kita ketahui dengan segala keberadaan anggota-anggota tubuhnya, seseorang dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan satu persatuan, inilah tubuh. Sementara jiwa adalah ekspresi dari perpaduan roh. Jiwa itu adalah suatu ekspresi perilaku, ekspresi gestur, ekspresi daripada raut wajah yang tampil terlihat dari pengamatan orang lain
atau yang diwujudkan di dalam perkataan, perbuatan, tindakan, dan sebagainya. Ini adalah jiwa. Jiwa mewakili tubuh dan roh. Lalu yang ketiga adalah roh yang memberi hidup kepada tubuh dan yang memberikan semangat kehidupan, mengekspresikannya melalui kondisi keberadaan jiwa. Konsep trikotomi ini biasanya dipengaruhi oleh pemikiran psikologi yang memperhatikan gejala-gejala perilaku dan tidak menelusuri secara mendalam konstruksi tentang roh. Nah, dari tiga pemikiran ini, di dalam ajaran Alkitab, jelas kita menolak monotomi, dikotomi, dan trikotomi. Kita menerima yang namanya perbedaan unsur tubuh dan jiwa atau roh. Jadi ada dua unsur tetap, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Karena di dalam Alkitab, jiwa atau roh secara bergantian diberikan penjelasan penekanan sesuai dengan konteks. Bahkan terkadang muncul istilah hati, pikiran, atau kehendak. Itu merupakan representatif atau perwakilan dari roh. Jadi, tubuh dan roh. Ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Satu kesatuan yang dapat dibedakan. Tubuh secara jasmania, secara kasat mata dapat dilihat, dapat diketahui. Tetapi memang sejak manusia jatuh dalam dosa dan sejak manusia itu melakukan perbuatan jahat, akibatnya kematian, artinya nantinya tiap orang yang dilahirkan akan mengalami keterpisahan tubuh dan roh. Kematian. Dan kematian sesuatu yang tidak bisa dapat dihindari lagi. Apa membedakannya? Yang membedakannya adalah pada waktunya, di akhir zaman, pada waktu Tuhan datang kembali, di dalam pandangan Kristen akan ada kebangkitan. Akan diberikan tubuh yang baru bagi tiap-tiap orang secara individu. Tubuh yang baru ini adalah disebut sebagai tubuh kebangkitan. Nah, bicara tentang tubuh kebangkitan, tentu ini pandangan Kristen. Pandangan yang sangat unik, yang belum pernah ada di dalam pemikiran monotomi, dikotomi, dan trikotomi. Kebangkitan berarti tubuh itu kembali ada, kembali diberikan. Tetapi sifatnya tidak lagi temporer, tetapi sudah permanen, kekal. Tubuh ini dibagi atas dua kelompok. Tubuh kemuliaan bagi orang-orang percaya yang akan menikmati langit bumi yang baru untuk selamanya bersama Tuhan, menikmati sukacita, kebahagiaan, dan damai, dan segala hal kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan ada tubuh kebinasaan bagi orang-orang yang tidak terpilih, orang-orang binasa yang selamanya akan mengalami penyiksaan, penghukuman di api neraka. Nah, kembali kepada tubuh dan roh ini di dalam konteks sekarang, kita mengetahui ada satu interaksi antara tubuh dan roh. Interaksi yang tidak bisa dapat dielakkan. Apa yang mempengaruhi roh atau jiwa seseorang itu juga mempengaruhi tubuhnya. Apa yang berada atau dalam kondisi bagaimana tubuh seseorang itu mempengaruhi juga jiwanya. Jadi ada interrelasi antar anggota tubuh, antar tubuh dan jiwa. Ini adalah satu sistem kehidupan pada tiap individu. Perpaduan tubuh dan jiwa. Sama seperti kita punya otak misalnya, itu adalah anggota tubuh yang mengatur seluruh tatanan keberadaan dari anggota-anggota tubuh lain. Otak menjadi sentral dari seluruh keberadaan anggota tubuh lain, baik panca indera, anggota tubuh yang lain, itu diatur, dikendalikan oleh otak. Tetapi otak itu mengalami suatu interaksi bersama dengan pikiran, kehendak, afeksi, kebebasan pada jiwa. Dan ini menyatu sehingga ketika ada pikiran dan itu berinteraksi dengan otak, itu menjadi sesuatu misteri yang membuat kita tahu, kita mengerti, kita berrespon, kita memiliki suatu sikap atau tindakan terhadap realitas. Kita melihat suatu objek, lalu melalui penglihatan kita, itu adalah anggota tubuh. Tetapi waktu kita melihat objek, kita mulai memikirkan objek itu. Kita boleh menyimpan objek itu di dalam pikiran kita dan mengalami suatu proses pembelajaran dari objek itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat perbedaannya? Saya melihat dengan mata saya, itu anggota tubuh. Saya melihat karena saya memiliki kemampuan melihat, dan melihat itu dikendalikan oleh otak. Dan waktu saya melihat dengan otak saya, dengan mata saya, dan otak saya memimpin mata saya dan seluruh anggota tubuh saya, maka pada saat yang sama, pikiran saya yang melekat pada roh saya itu memberikan suatu pengertian.
sehingga menjadi satu kesatuan. Ini keunikan, keistimewaan dari tubuh dan roh. Konstruksi ini yang disebut dengan dualitas, dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan, saling berinteraksi. Memang ada yang menyebutnya disebut dengan istilah psikosomatik, tapi istilah ini menjadi sangat memberikan dampak yang negatif karena berpikir bahwa psikosomatik itu semacam penyakit kejiwaan. Itulah sebabnya saya tidak mau menggunakan istilah itu. Lebih tepat, saya menggunakan istilah dualitas. Kiranya Tuhan menolong setiap kita mengerti keberadaan kita sebagai ciptaan pribadi gambar rupa Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.